Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Demikian dikatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras seperti batu dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa begitu lelah dengan diri kita sendiri? Berada di satu titik di mana kita tahu apa yang benar. Kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi entah mengapa ego, kekecewaan, atau luka masa lalu membuat kita menjadi bebal. Kita menjadi dingin, keras kepala, sulit untuk disentuh oleh kebaikan, bahkan oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi inilah yang digambarkan secara gamblang oleh bangsa Israel yang berada di pembuangan Babel pada masa Nabi Yehezkiel. Mereka kehilangan bait suci, kehilangan tanah air, dan yang paling parah, mereka kehilangan kepekaan rohani. Mereka mengira Tuhan telah meninggalkan mereka. Namun, di tengah keputusasaan dan kebebalan itu, sebuah janji yang luar biasa datang dari takhta Allah yang berkata di Yehezkiel 11 ayat 9 ini, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras seperti batu dan memberikan mereka hati yang taat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan sebuah batu hitam yang besar di pinggir jalan. Jika hujan turun lebat, batu itu basah, tetapi hanya di luar. Bagian dalamnya tetap kering dan keras. Ditendang pun dia tidak merasa sakit. Dipeluk pun dia tidak merasa kehangatan. Itulah hati yang keras seperti batu. Hati yang telah mati rasa akibat dosa, kepahitan, atau kedegilan. Hati yang menolak didikan dan mengunci rapat-rapat pintunya dari jamahan kasih karunia. Tetapi Tuhan tidak menyerah pada batu-batu itu. Dia tidak berkata, karena hatimu seperti batu, aku akan menghancurkan kamu. Tidak. Tuhan bertindak sebagai seorang ahli bedah jantung yang ilahi. Dia menawarkan sebuah transplantasi rohani. Dia berjanji untuk menjauhkan hati yang keras itu dan menggantinya dengan hati yang taat, hati yang hidup, hati yang bisa merasa bersalah ketika melakukan kesalahan, yang bisa bergetar saat mendengar firman Tuhan,
dan yang memiliki ruang untuk mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat terbesar dalam hidup kekristenan atau orang percaya bukan saat badai di luar diredakan, melainkan saat badai di dalam hati diubah menjadi kedamaian. Mujizat terbesar adalah ketika kita yang dulunya pendendam, tiba-tiba dimampukan untuk mengampuni. Kita yang dulunya egois, tiba-tiba memiliki kerinduan untuk berbagi. Perubahan itu bukan hasil dari kekuatan kita. Itu adalah murni pekerjaan Roh yang baru yang Tuhan taruh di dalam batin kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan datang sebagai undangan yang lembut. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang membawa hati yang mulai membatu. Batu karena kekecewaan pada pelayanan atau sesama orang percaya. Batu karena doa-doa yang belum terjawab. Batu karena kenyamanan dosa yang terus kita pelihara. Maka serahkanlah hati itu kepada Tuhan sekarang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Tidak hanya luar kami, tetapi Engkau mengetahui isi hati kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami hidup di dalam kebebalan, tetapi mampukanlah kami dengan hati yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Jagai kami Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami, tempat pekerjaan kami, dan di mana kami juga tinggal. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang telah memberkati kami, dan jadikanlah kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.